Kalau kita lihat kondisi Palestina saat ini, Israel kayaknya makin lama makin gak ngotak ya. Makin kemari, makin ada aja alasan mereka buat ngebantai warga Palestina. Yang kalau kita lihat-lihat, nasib orang-orang Palestina sekarang tuh udah diambang kehancuran. Bener-bener udah di ujung tanduk. Nah awalnya gue mencoba menghindar sebisa mungkin untuk tidak membahas konten kayak gini. Tapi karena gue sendiri udah muak ya sama tingkah Israel yang udah di luar batas, gue akhirnya mutusin untuk ngebahas masalah ini. Dan sorry to say, di video kali ini gue nggak akan netral ke Israel, apalagi Zionis, karena di sini gue bersama orang-orang Palestina. Jadi buat kalian yang oposisi, ya terserah kalian ya, mau nonton syukur, nggak nonton juga nggak apa-apa. Gue mah bodo amat. Nah di video kali ini gue akan ngebahas sejarah konflik panjang antara Israel dan Palestina dari masa ke masa dan gimana Israel bisa membangun negara mereka di tanah Palestina. So tanpa berlama-lama lagi, hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah sejarah konflik panjang antara Palestina dan Israel dari masa ke masa. Nah, seperti yang kita tahu, konflik Israel dan Palestina maupun dengan negara-negara Arab tidak terjadi belakangan atau baru-baru ini aja, tapi dari dulu. Dan dari dulu masalahnya cuma satu, yaitu tanah. Dan gak bisa dipungkiri, orang-orang Yahudi dan Palestina memang sudah hidup di wilayah yang sama dari zaman ke zaman. Tapi yang mesti kita pahami, bangsa Israel adalah bangsa yang dipersekusi dan sudah lama tunggang langgang sana-sini. Jadi pada dasarnya mereka nggak punya wilayah tetap untuk ditinggali. Maka dari itu sebagian daripada mereka pada akhirnya nyebar ke negara-negara Eropa. Terus pada saat Kekaisaran Ottoman berkuasa, wilayah Yerusalem dan sekitarnya, ya pokoknya seluruh wilayah Palestina dan Israel yang sekarang lah ya, semuanya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Dan Ottoman kemudian menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah pemukiman sah untuk orang-orang Arab yang tinggal di sana. Nah, yang gua maksud dengan orang-orang Arab di sini adalah orang-orang asli Palestina. Dan orang-orang asli Palestina ini nggak semuanya Islam. Ada juga yang Kristen, termasuk Yahudi. Walaupun tetap mayoritasnya Islam. Dan yang mesti kita tahu, pada saat di bawah pemerintahan Turki Utsmaniyah, tiga agama ini hidup damai-damai aja. Malahan mereka rukun banget saat itu. Bahkan menurut Fox, di Yerusalem, komposisi jumlah penduduk dari tiga agama ini bisa dibilang seimbang. By the late Ottoman Empire, Palestinians living here were overwhelmingly Muslim, with minority Christian and Jewish native populations too. But regardless of religion, Palestinians were often referred to as Arabs, people of the Arabic-speaking world, despite their distinctive culture. Tapi semua berubah saat Inggris mengakuisisi wilayah tersebut setelah berhasil meruntuhkan Kekaisaran Ottoman di akhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Nah, setelah diakuisisi oleh Inggris, kedamaian dan ketentraman tiga agama ini seketika berubah jadi benih-benih konflik. Karena di sini Inggris mencoba untuk ngancurin dan nguasain wilayah tersebut lewat sistem divide et impera. Nah, pada tahu kan ini sistem apa? Yap, sistem adu domba. Sistem yang sama yang dipakai Belanda buat ngejajah Indonesia dulu. Nah, sebelumnya, setahun sebelum Perang Dunia Pertama benar-benar berakhir, tepatnya di tanggal 2 November 1917, Inggris udah buat kesepakatan dengan kaum Zionis yang saat itu dipimpin oleh keluarga Rothschild lewat perjanjian Balfour, yang mana isi perjanjian tersebut, jika Inggris berhasil menguasai tanah Palestina, mereka bakal ngasih wilayah tersebut ke kaum Yahudi. Tapi sebelumnya lagi, di tahun 1915, Inggris ternyata udah bikin kesepakatan yang sama duluan dengan penguasa Mekah, yaitu Sharif Hussein, lewat sebuah korespondensi yang dinamakan Correspondence McMahon and Hussein, yang isinya kurang lebih kayak gini. Setelah Perang Dunia I berakhir, Inggris bakal mengakui kemerdekaan sekaligus membagi sebagian besar wilayah Palestina ke bangsa Arab, asalkan Hussein mau ngebantu Inggris melawan Kekaisaran Ottoman. Dengan kata lain, di sini Inggris udah bikin kesepakatan yang sama ke dua belah pihak yang berbeda. Nah, gimana? Sampai sini udah mulai kelihatan kan sumber masalahnya dari mana? Some of the tactics that the British did and some of the promises and treaties that they engaged in during this war to show us the reality of what
post-World War I will happen. And there are three primary promises that we're interested in. There are three primary correspondencies and promises that we're interested in. Number one, the promises to the Arabs. The British promise to the Arabs. Dan awalnya semua berjalan sesuai rencana. Tapi pada saat perjanjian Versailles di tahun 1919, perjanjian Inggris dan Israel ketahuan sama Sharif Hussein, yang ngebuat Sharif Hussein marah banget sama Inggris dan merasa kayak dihianati. Yang mana karena hal ini, Sharif Hussein nolak mengesahkan perjanjian perdamaian pasca Perang Dunia Pertama itu. Tapi bukannya merasa bersalah atau nyari solusi lain, Inggris malah langsung mutusin dan ngebatalin kekuasaan bangsa Arab di tanah Palestina. Dan kemudian beralih penuh mendukung Israel. Ya biasalah, kelakuan penjajah emang kayak gini. Terus untuk nunjukin dukungannya ke Israel, di sepanjang tahun 1920 sampai 1939, Inggris juga langsung tuh ngebuka akses masuk wilayah Palestina untuk orang-orang Yahudi di Eropa. Dan parahnya lagi, menurut The Conversation, selain diberikan akses masuk, para imigran Yahudi ini juga diberikan hak kepemilikan properti dari Inggris. Jadi, para imigran Yahudi di sana diizinin tuh buat beli tanah Palestina dari Inggris. Ya jelas, karena diberikan kewenangan kayak gini, para imigran-imigran Yahudi ini pun langsung tuh nyomot-nyomotin tanah yang ada di sana. Gak peduli mereka sama nasib pemilik aslinya, yang penting mereka dapat tanah. Nah, terus warga asli Palestinanya sendiri dapat apa? Ya, mereka nggak dapat apa-apa. Oh, ada ding, mereka dapat penjajahan. Nah, dikarenakan Israel dan Inggris semakin lama semakin ngadi-ngadi, di tahun 1936 sampai 1939, warga asli Palestina akhirnya melakukan perlawanan. Tapi ujung-ujungnya malah mereka yang digasak sama pasukan Inggris, yang saat itu kolaps sama Haganah, yaitu gerakan militernya Zionis. Dan korban dari pertempuran selama 3 tahun ini juga nggak main-main. Menurut Britannica, ada sekitar 5.000 warga Palestina yang tewas saat itu, belasan ribu luka-luka, dan ribuannya lagi dipenjarain sama Inggris. The battle for Palestine was lost by the Palestinians not in 1948, but in the late 1930s. Because Britain completely smashed to the ground the Arab revolt and the Arab irregular forces. Nah terus kalau kita telisik lebih dalam lagi, bersamaan dengan perlawanan warga Palestina ini, Perang Dunia Kedua kan lagi pecah-pecahnya tuh. Apalagi Nazi Jerman yang saat itu lagi beringas-beringasnya ngebantai orang Yahudi. Nah dikarenakan faktor ini, imigran Yahudi yang datang ke Palestina otomatis ya semakin melonjak. Tapi ternyata lama-kelamaan hal ini mengganggu Inggris. Nah sedikit informasi, pada saat Nazi Jerman lagi ganas-ganasnya, pengaruh mereka juga terus meluas dan mulai masuk ke kawasan Timur Tengah. Sampai pada titik di mana Hitler hampir ngebentuk hubungan diplomatis dengan bangsa-bangsa Arab. Nah hal inilah yang kemudian ngebuat Inggris ketar-ketir. Inggris yang takut Arab punya hubungan sama Jerman dan pengaruh Nazi masuk ke Timur Tengah, akhirnya mereka mutusin untuk ngambil balik simpati orang-orang Arab dengan cara ngebuat sebuah kebijakan resmi yang dinamakan White Paper 1939, yang mana kebijakan ini berisikan 3 poin, yang nantinya 3 poin ini bakal jadi bumerang untuk mereka sendiri. Yang pertama, Inggris berjanji akan ngebentuk kemerdekaan Palestina dalam waktu 10 tahun ke depan. Yang kedua, Inggris bakal membatasi imigran Yahudi yang masuk ke Palestina dengan jumlah maksimal 75.000 orang per setiap 5 tahun. Dan yang terakhir, Inggris akan ngebatalin pembentukan negara Yahudi di Palestina. Nah, tapi kebijakan ini langsung ditolak sama Israel maupun Palestina. Alasannya, menurut Palestina, 10 tahun itu kelamaan buat mereka untuk merdeka. Udah keburu habis duluan tuh tanah dimakan sama Yahudi. Terus kalau Israel, mereka keberatan kalau imigran mereka dibatasi sebanyak itu. Karena menurut mereka, kalau dibatasi segitu banyak, orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa, khususnya di Jerman, bakal keburu dibantai semua sama Nazi. Ya kira-kira gitulah alasan Palestina dan Israel. Tapi di sini, Inggris sama sekali nggak ngegubris keluhan dua pihak tersebut dan tetap menerapkan kebijakan White Paper. Nah hal inilah yang kemudian ngebuat keadaan semakin rumit. Israel yang gak terima dengan kebijakan ini malah angkat senjata dan balik ngelawan Inggris.
Sampai akhirnya masalah ini berujung pada pengeboman sebuah hotel bintang 5 di Yerusalem, yaitu peristiwa Hotel King David yang terjadi pada tahun 1943 dan didalangi oleh kelompok ekstremis Zionis, yaitu Irgun, yang mana peristiwa itu menelan 91 korban jiwa, termasuk di dalamnya para petinggi penting Inggris. Nah, makan tuh Bung. Terus dikarenakan peristiwa pengeboman tadi ditambah penolakan-penolakan dari Israel maupun Palestina, Inggris akhirnya mutusin untuk lepas tangan dari semua masalah yang mereka buat sendiri dan malah ngelimpahin semua masalah ini ke PBB. Aduh, Inggris enak banget hidupnya. Terus entah karena PBB nggak mau ribet ya atau gimana, mereka kemudian langsung ngebelah wilayah tersebut jadi 2 bagian. Satu bagian buat Palestina, satu bagian lagi buat Israel. Yang mana hal ini dikenal sebagai Partition Plan 1947. Tapi coba kalian lihat lagi deh pembagian wilayahnya. Itu yang kuning buat Palestina dan yang biru buat Israel. Gimana? Ada yang aneh nggak kira-kira? Iya, bagian wilayahnya banyakan ke Israel. Ini PBB ngadi-ngadi juga ini. Nah terus masalahnya jumlah penduduk Israel saat itu sebenarnya juga masih dikit banget. Bahkan nggak nyampe sepertiganya penduduk asli Palestina. Tapi yang anehnya malah mereka yang dapat jatah tanah lebih banyak. Ya jelas hal ini langsung dong ditolak mentah-mentah sama Palestina. Karena emang jelas banget yang diuntungkan dari pembagian wilayah ini ya cuma pihak Israel doang. Tapi sebaliknya, kaum Yahudi ya langsung bilang yes dong dengan keputusan PBB ini. Dan tanpa ragu apalagi malu, di tanggal 14 Mei 1948, Israel langsung mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka dan berhasil mendapat pengakuan dari Amerika maupun Soviet. Tapi tidak untuk negara-negara Arab. Negara-negara Arab kayak Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, termasuk Arab Saudi menolak keras berdirinya negara Israel ini. Tapi gimana pun usaha mereka buat mencegah Israel berdiri sebagai negara, semuanya percuma. Karena Israel udah keburu dapat persetujuan dari 2 negara superpower tadi, yaitu Amerika dan Soviet. Nah dari sinilah bibit-bibit konflik antara negara-negara Arab dan Israel pun semakin subur dan terus bertahan sampai sekarang. Selanjutnya, setahun setelah Israel berdiri sebagai negara, negara-negara Arab tadi akhirnya ngambil tindakan dengan membentuk koalisi dan bersama-sama menyerang Israel. Tapi sayang, serangan ini dihentikan oleh PBB. Dan PBB kemudian merintahin mereka untuk melakukan gencatan senjata. Nggak cuma itu, PBB juga memberikan sanksi ke negara-negara yang terlibat di perang ini, termasuk Israel. Tapi di sini Israel sama sekali nggak ada niatan menempuh jalur damai. Bahkan mereka nggak terima dengan keputusan PBB itu dan malah mulai melawan balik serangan dari koalisi negara-negara Arab. Nggak cuma itu, kelompok militan Israel yaitu Lehigh juga menyerang Count Bernadotte, yaitu perwakilan PBB yang memonitori gencatan senjata tersebut. Karena menurut Israel, gencatan senjata ini cuma buang-buang waktu dan nguntungin koalisi negara Arab doang. Nah, singkat cerita, di peperangan ini Israel berhasil menang dari koalisi negara-negara Arab dan menyebut perang ini dengan sebutan An-Nakba atau Perang Kehancuran. Dan kalau kalian nanya kenapa Israel bisa menang, itu karena koalisi negara-negara Arab yang kita kira murni ngebantu Palestina ternyata masing-masing punya maksud terselubung, yaitu perluasan wilayah, yang akhirnya ngebuat mereka pecah belah. Nah, setelah menang, dari sini Israel mulai tuh memperluas wilayahnya ke wilayah-wilayah Palestina. Terus, sampai wilayah Palestina jadi tinggal dikit. Nah, gini nih bentuk negara Palestina dan Israel setelah Perang An-Nakba tadi. Dan 18 tahun kemudian, di tahun 1967, negara-negara koalisi Arab tadi kemudian nyoba lagi buat nyerang Israel, yang mana perang ini nantinya bakal dikenal sebagai Perang 6 Hari. Tapi sayang, usaha mereka di sini masih gagal. Mereka masih tetap kalah dari Israel, karena Israel udah keburu tumbuh jadi negara yang kuat. Ditambah di sini Israel juga udah punya dukungan penuh dari Amerika yang menyokong mereka sampai sekarang. Tapi walaupun kalah terus ya, Mesir dan Yordania ternyata nggak nyerah gitu aja. Di tanggal 6 Oktober 1973, dua koalisi negara Arab ini kembali menyerang Israel. Dan untungnya kali ini mereka berhasil menang dan menamakan perang ini dengan nama Yom Kippur.
By the way, perang Yom Kippur ini juga bertepatan dengan hari Perang Badar, yaitu 6 Oktober. Maka dari itu, selain disebut Perang Yom Kippur, Mesir juga nyebut perang ini sebagai Operasi Badar. Terus, kalau kalian nanya kenapa kali ini koalisi negara-negara Arab bisa menang, itu karena mereka dapat dukungan militer dari Uni Soviet, khususnya di bidang alat tempur, mulai dari tank, pesawat, mortir, ya pokoknya semuanya lah. Selain itu, Arab Saudi lewat organisasi OPEC, yaitu organisasi negara-negara Arab yang sering mengekspor minyak mereka ke seluruh dunia, juga ikut mensupport Mesir dan Yordania lewat cara mengembargo ekspor minyak mereka ke Amerika dan kawan-kawan, yang ngebuat Amerika sempat krisis minyak di tahun 1973. Ya dari sini Amerika juga langsung tilep dong, dan terpaksa menghentikan dukungan mereka ke Israel. Dan setelah perang ini berakhir, tensi negara-negara Arab dan Israel perlahan-lahan terus menurun, dan Israel juga nggak berani lagi semena-mena di sana. Walaupun penjajahan yang mereka lakukan di Palestina tetap lanjut. Dan sayangnya lagi, di tahun-tahun berikutnya, koalisi negara-negara Arab tadi pecah dikarenakan perang saudara. Ya dari sini Israel juga semakin berjaya. Mereka semakin seenaknya dan semakin sering merampas hak-hak warga Palestina sampai detik ini. Sampai kondisi wilayah Palestina jadi kayak yang sekarang, tinggal jalur Gaza dan West Bank doang. Karena setelah koalisi negara Arab runtuh, Palestina benar-benar nggak ada yang ngelindungin lagi. Negara-negara Arab juga sekarang cuma bisa diam ngelihat Palestina dihancurin, dikarenakan hukum internasional yang berat ke kubu Israel. Walaupun Palestina sendiri sebenarnya sudah resmi mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka. So, itulah dia tadi sejarah konflik panjang antara Palestina dan Israel dari masa ke masa. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Gua cuma berharap satu sih, sudahi penderitaan di sana. Karena warga di sana sudah sangat-sangat menderita. Jadi cukupkan sajalah. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang sudah gua pin, agar diskusi yang lain tidak terganggu. So, terima kasih sudah menonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Free Palestine. Adios.